selamat datang kembali di channel kami Humas Klinis. Channel yang akan membahas tentang tips and trick untuk merawat perabotan ataupun properti di rumah Anda, khususnya kebersihan. Kali ini saya bersama narasumber saya lagi yang kemarin juga sudah ada di video sebelumnya, yaitu Bapak Supri. Silakan. Selamat sore Bapak Supri. Sore Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Boleh jawab Mas Ya, ya? baik. Biar suaranya lebih lantang. Ya, Gitu. Gimana Pak? Kemarin kemana aja itu di Jogja kok nggak pernah ada? Kebetulan kemarin saya itu ke Solo Pak. Iya. Jadi ngecek kebersihan beberapa hotel, Hmm. sama rumah sakit, sama showroom Pak. Oh iya. Nah, jenengan itu sampai Bapak itu suka keluar kota kemana-kemari, bahkan sampai Semarang juga ya Pak? Iya. Nah itu rutin nggak setiap seminggu atau 2 minggu itu rapid test? Iya. Kebetulan kita 1 minggu itu rapid 1 kali Pak. Oh iya. Tapi hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti aman. Berarti aman, tapi tetap harus waspada ya? Ya. Betul sekali. Nah. Karena ini ya Pak ya, saya dengar-dengar Pak, itu tuh ada beberapa area di kami itu yang memang kalau ada pengunjung yang masuk harus menyertakan surat rapid test. Betul sekali Pak. Jadi kalau ada orang luar misalkan pabrik, lalu masuk ke pabrik, apalagi di luar kota statusnya itu harus menggunakan rapid. Jangan luar kota, luar kabupaten pun kita harus menggunakan rapid. Ya, jadi sekarang sangat ketat di sini. Berarti di hidungnya di sini Iya. itu udah gak asing gitu ya Pak ya? Nggak asing kan masih sakit. Oke, baik Pak. Untuk hari ini Pak, kita akan membahas tentang apa ya? Kita akan membersihkan tentang apa ini? Ya, kebetulan yang akan kita bersihkan hari ini adalah sore hari ini ya. Kebetulan sore ini dinding kamar mandi atau toilet atau restroom yang terbuat dari keramik. Oh iya. Masalahnya di apa? Biasanya dulu masalahnya di apa? Ya. Masalahnya dulu. Nah, masalahnya di dinding keramik itu Iya. adalah yang pertama itu noda. Kemudian debu yang ringan itu kotoran debu, kotoran ringan. Kemudian yang paling parah adalah mungkin kelasnya itu di atasnya noda Pak, kerak. Oh, karena habis kena air itu ya? Kena air, mungkin habis keran bocor, kemudian air menyelinap di enak. Nah kemudian sudah dibiarkan lama, keran tidak benerin, ya itu lama-lama menjadi kerak. Oh, oke. Kalau gitu teman-teman pasti penasaran bagaimana keadaan dindingnya seperti apa dan mungkin cara membersihkannya seperti apa dan alat-alat dan bahan yang diperlukan apa aja. Langsung aja kita beralih ke proses pembersihannya. Dinding toilet ya dari keramik begitu kotornya ya banyak sekali di situ kerak yang membantu. Kita persiapkan peralatan ya, yang pertama adalah sarung tangan ya atau hand glove supaya lebih safety ya. Nah, kita pakai dulu untuk sarung tangannya. Sarung tangan karet ya teman-teman, ini ya bukan kain. Ya kita pakai satu lagi. Ya kita pakai. Ini karena banyak bakteri di toilet ya Pak. Betul sekali Pak. Apalagi musim pandemi Virus seperti gitu ya. ini Pak, kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Ya. Oke. Ya. Untuk alatnya. Nah kita Oh, seperti serbuk ajaib ya, serbuk ajaib dari kita. Kemudian tapas ya, atau bisa mengganti dengan spons jika memang kesulitan dalam mencari tapas ya. Misalkan kita di rumah, ya kemudian sikat kecil, sikat kecil atau sikat tangkai juga bisa Pak. Sikat tangkai juga bisa. Tergantung material yang mau dibersihkan ya Pak ya. Material sama kondisi besar kecilnya ruangan lingkupnya Pak. Kalau tangkai kan ada tangkainya. Nah kemudian sedangkan itu ya kita taburkan ke tapas Pak ya untuk serbuknya supaya tidak sia-sia. Kalau di dinding kan otomatis jatuh. Nah ya nanti jatuh ke bawah akan sia-sia. Nah seperti ini kan otomatis karena tapasnya lembab agak nempel ya. Kita langsung gosok Pak. Nah ini kebetulan
dinding toiletnya itu ada motifnya naik turun, jadi itu tidak rata Pak, itu kalau bisa ya. Sebenarnya kalau dilihat secara langsung mungkin ya Pak ya, itu ada motifnya kan Pak? Iya benar, ada motifnya naik turun itu loh Pak. Nah seperti serat. Nah tapi boleh kalau memang pegel, capek, mau di kanan kiri nggak masalah, karena nggak akan gores ya, karena bahan dari keramik itu lebih kuat, nggak masalah mau kanan kiri mau muter nggak apa-apa, nggak masalah ya. Biasanya kan kita gerakan-gerakan ganti-ganti karena memang kadang agak pegel Pak, Iya, capek betul. karena memang nah itu kan keras sekali Pak, yang bawah itu. Yang bawah itu ya Pak ya. Ya bawah itu kan keras sekali. Nah, Itu kalau saya lihat kayaknya itu kalau diraba pakai tangan Pak, itu udah apa namanya? kasar Pak. Kasar ya. Iya, menonjol. Bahasa Jawanya itu ini Pak, gerenjel-gerenjel. Gerenjel. Nah, Oke. menonjol Pak. Nah, kita gosok terus ya. Kita gosoknya coba kemudian kita tuang lagi Pak, karena memang bandel sekali nodanya. Nah, ini ya, sampai gantian tangan kiri itu Pak. Oh iya. Iya. Baru segitu capek ya Pak sebenarnya Pak? Capek Pak. Pegel sih Pak, lebih tepatnya pegel ya. Nah, kita gosok terus Pak. Padahal baru 2 keramik ini Pak. Tapi memang kalau mau apa namanya menghasilkan hasil yang memang benar-benar bagus dan juga safety aman, itu memang apa namanya nggak bisa instan gitu ya Pak ya? Nggak bisa instan. Sebenarnya ada 2 Pak. Yang satu itu dengan menggunakan hand polisher Pak. Iya, mungkin nanti iya, kita betul. di konten berikutnya nanti mungkin kita bisa praktekkan. Boleh nanti Pak kalau misalnya hand polishernya ada nanti. Iya, Boleh? ada ya. Nanti kita siapkan nanti untuk konten berikutnya mungkin kita bisa gunakan hand polisher, mungkin lebih cepat Pak, lebih cepat ya. Berarti bisa ini Pak pakai hand polish? Bisa. Jadi hand polish Bisa itu ya? kan seperti mesin mungkin gerinda Pak. Nah, gerinda yang untuk itu, tapi untuk sisi mata bor kayak bor itu cuma dikasih dengan tapas yang utuh. Nah, kita coba bilas ini Pak. Nah, sudah sedikit ada perubahan walaupun belum maksimal ya, terutama yang pinggir itu sangat susah itu Pak, bekas aliran air itu Pak ya kayaknya Pak. Oh iya, betul Pak. Nah, bekas aliran air dari keran yang bocor kayaknya itu Pak. Nah itu. Dan itu airnya pun juga kalau seperti ini Pak, nah itu kan bandel sekali Pak. Kita agak fokus di satu titik yang membandel. Nah, Oh iya, betul. Jadi jangan naik turun terlalu banyak dulu. Nah kan. Tapi hilang gitu Pak? Hilang Pak, iya hilang Pak, betul sekali Pak. Oh Nah, iya. kita fokus di situ Pak. Kita fokus di situ, ya agak fokus. Nah, lama-lama hilang nanti Pak. Oh, tapi itu udah kelihatan hilang banget loh Pak. Iya, ya? Pojok itu. yang pojok tadi. Dekat sudut itu. Betul sekali. Nah, naik ke atas ya. Iya benar sekali Pak. Sangat kuning itu Pak. Bandel sekali itu Pak. Karena memang kebetulan kalau yang kita praktekkan ini kebetulan airnya memang kuning Pak. Jadi Memang kuning ya Pak? Iya, jadi dari dasar sumbernya dari bawah itu kayak ada karatnya Pak. Oh, iya. Mengandung apa ya, karat apa ya Pak. Nah, Dan itu. ini mungkin juga salah satu kegunaan apa namanya sarung tangan karet itu mungkin juga ini ya Pak ya. Benar sekali. Biar nggak langsung kena tangan dari mungkin Betul. air-air yang kayak Iya, gini. itu sarung tangan Pak, menguning sekali Pak. Oh iya, Ya. coba kalau itu kena tangan langsung gimana Nah, Pak? itu kita yang harus hati-hati, kita Kayak- harus safety. Kayak Pak, kayak kunyit Pak. Nah, kayak kunyit bener kayak jamu Pak. Nah itu fokus di satu titik. Nah, satu di. Oh iya itu di atas itu. Jadi harus memang ekstra fokus yang memang tempat-tempatnya itu apa ya, susah karena memang ada fokus-fokus tertentu, ada titik-titik tertentu itu yang memang sangat sulit Pak. Nah itu di pinggir-pinggir signat atau nut itu. Nah biasanya pertemuan di nut itu sangat susah karena memang di nut itu biasanya kan jika ada keran bocor atau pas mungkin ada orang mandi itu kan menyimpan air Pak. Oh iya. Iya, menyimpan air. Jadi dia akan lebih lama keringnya. Dan akhirnya kan mengalir ke nut-nut tersebut dan lama-lama membentuk kerak. Betul. Nah, membentuk kerak. Makanya yang pinggir banyak ini Pak. Yang pinggir bandel Pasti sekali. kalau keramik ini rata-rata masalahnya pasti di pinggir gitu ya Pak. Iya, di pinggir rata-rata. Nah, kita coba gosok terus ini Pak. Ya, karena memang cara kerjanya itu ya memang cuma menggosok. Dan tidak ada aturan tertentu menggosoknya, misalkan harus kanan kiri, harus ke atas ke bawah. Untuk keramik itu enggak masalah. Fleksibel gitu ya, lebih Pak. fleksibel gitu Iya, ya. mau muter silahkan ya untuk keramik ya, khusus untuk keramik tapi Pak ya. Tapi memang ada bahan-bahan tertentu yang harus
cara menggunakannya mungkin agak muter, terus mungkin tidak terlalu tertekan kayak mungkin konten kita yang pertama itu untuk wastafel atau wastafel. Nah itu kan beda. Betul. Nah itu beda di penekanannya. Oh berarti ini Bapak proses apa namanya gosoknya itu dia lebih ditekan gitu ya? Iya lebih ditekan daripada yang kemarin wastafel itu. Betul. Nah, oh ini udah kelihatan ini Pak. Sudah kelihatan Pak ya tadi. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sampingnya itu sebenarnya udah kelihatan. Sampai tangan 2 itu Pak. Oh berarti ini sangat membandel ya? Memang bandel Pak, bandel sekali. Tapi kalau di beberapa tempat yang mungkin dari faktor airnya bagus sebenarnya tidak terlalu sulit Pak. Nah ini karena memang kebetulan sekali yang kita pakai ini konten yang faktor airnya sangat keruh. Nah terus gini Pak, rata-rata masalah penyebab yang kotoran bisa membandel seperti ini kan karena perawatan rutin harian. Betul sekali, betul. Perawatan rutin hariannya kurang bagus. Nah kira-kira Pak dari Bapak sendiri itu ada nggak kalau misalnya untuk sekelas kita bicara rumah tangga aja, perawatan rutin harian itu untuk mencegah hal-hal yang seperti ini keluar itu kira-kira ada Bapak ada nggak? Ada Pak. Jadi sebenarnya untuk hariannya kita cuma rajin untuk membersihkan air Pak. Jadi jangan sampai itu mengering. Oh iya. Jangan sampai itu mengering di dinding. Ya mungkin 1-2 kali mungkin itu tidak akan masalah. Tapi kalau itu dibiarkan lama-lama akan membentuk noda. Terus yang kedua nanti mungkin dalam jangka 1 minggu atau 2 minggu paling lama mungkin ada pekerjaan periodik yang harus dikerjakan Pak. Jadi nanti mungkin seperti mencuci lah, nanti mungkin bisa disediakan mungkin pakai bahan yang mungkin direkomendasikan, kemudian dicuci seperti mencuci piring itu Pak. Nah kemudian nanti kita keringkan. Nah itu nanti untuk menghindari debu yang nempel, menghindari noda yang mungkin nempel tapi belum membandel. Oh iya, masih bisa dibersihkan masih gitu bisa ya. masih mudah lah. Masih mudah dengan sabun biasa lah ya. Dengan sabun biasa masih kita bersihkan. Ya kita kemudian nanti habis itu yang pasti itu pengeringan, Pak. Yang paling penting itu ya, Pak. Iya, pengeringan. Nah, ini Pak, ini udah kelihatan sekali itu. Kelihatan jauh sekali daripada yang tadi loh Pak ini, Pak. Benar sekali. Ya, natnya udah mulai ini tuh, Pak. Iya, betul. Yang atas nempel, itu. Yang atas itu udah mulai putih itu. Nah, dia udah mulai putih, udah putih itu yang atas. Kan sangat beda itu, Pak ya. Antara keramik yang sekitarnya sama yang betul. dua sisi. Kalau kita fokusnya di ini loh, Pak, yang kelihatan beda banget tuh kalau kita fokusnya di sekitaran nat itu memang dampaknya memang berbeda banget. Iya, beda sekali tuh Pak. Nah, beda sekali tuh Pak. Nah, gosok kan ini kelihatan sekali ya Pak ya. Betul untuk, Pak. Prosesnya terus gosok hilang. Cuma kalau kita di bidangnya di dunia cleaning pasti belum puas. Ya? Betul. Kalau belum kinclong seperti baru belum puas. Nah, jauh ini Pak. Nah, tinggal sudut sekali itu. Oh ini bersih ini. Iya, bersih itu Pak. Itu memang ekstra ya. Nah, Oke, udah kelihatan Pak. Kelihatan sekali Pak. Nah, betul sekali Pak. Ya, dari sampingnya, dari sekitarnya kan beda. Aduh. Lumayan Pak tadi Pak. Lumayan berkeringat ini Pak. Iya. Lumayan olahraga juga tadi. Iya. Tempatnya juga sempit tadi Pak. Cuma 1 meter kali berapa tadi Pak? Cuma sekitar 1,5 meter. Itu latihan tempatnya juga di pojok tadi itu ya Pak ya? Itu di samping kloset Pak. Kebetulan klosetnya juga posisinya di tengah. Jadi kita agak terjepit. Itu kalau Bapak yang segitu badannya sih, apalagi saya. Nanti bisa masuk itu nggak bisa keluar. Oke. Nah, untuk yang tadi itu Pak, itu kan yang saya perhatikan tadi itu ketika kita membahas tentang perawatan rutin harian untuk toilet. Iya. Itu kan harus benar-benar toilet itu kering. Benar sekali. Nah, ini benar nggak Pak? Kalau misalnya saya tuh pernah dengar seperti ini, standar kebersihan suatu
area atau suatu bangunan itu dinilai pertama kali berdasarkan toilet itu benar apa enggak? Iya, kalau di dunia mungkin perkelilingan ya, di dunia perkelilingan mungkin itu bukan rahasia umum ya. Kalau memang standar suatu gedung, standar suatu mungkin mall, mungkin hotel, itu yang pertama kali jika orang melihat toilet itu bersih, otomatis mindset atau pikiran mereka langsung berpikir toilet aja bersih wangi, apalagi mungkin kamarnya, mungkin koridornya, mungkin lobbynya pasti lebih bersih karena toilet aja diperhatikan. Betul. Oh iya. Terus itu udah secara bisa dibilang secara tersirat ya. Iya, jadi standar. Iya, standar pasti. Nah, terus tadi untuk yang ini Pak, apa namanya? Saya tadi lihat itu mungkin kalau misalnya ke juga ya di kamera, lantai bawah itu kan sebenarnya udah kuning apa hijau apa coklat dulu Pak? Itu sudah campuran dua. Nah itu, itu. Jadi campuran dua. Itu yang pertama kebetulan dari faktor airnya yang memang ada kayak mengandung karat. Oh. Yang kedua juga sebenarnya itu sudah dikasih pembersih atau mungkin supaya lebih jernih, penjernih lah, kaporit dan mesin itu sudah ada sebenarnya. Tapi memang untuk hasil akhir di air ini belum maksimal bersihnya. Nah, efeknya yang pertama, kalau perawatannya tidak rutin, ya jadinya seperti yang kita bersihkan tadi Pak, baik dinding maupun lantainya. Nah, kalau di lantai tadi, yang pasti itu kan selain air, itu juga karena mungkin terinjak saat kita pakai. Kemudian yang tadi posisinya dekat ember Pak. Betul. Nah, itu posisinya di bawah ember sebenarnya. Tapi karena tadi kita coba bersihkan, embernya kita angkat dulu. Nah, di situ, nah itu beberapa hal yang mungkin mengakibatkan kotoran itu kotor atau membuat apa ya suatu noda, ya genangan itu genangan air yang berlama-lama karena posisi di bawah ember bisa lalu tidak diangkat pas membersihkannya. Oh gitu. Nah, lama-lama bukan bersih Pak, bukan bersih tapi malah kotor sekali. Itu juga karena memang mungkin bekas kaki kan orang masuk ke toilet kita pakai sepatu, pakai sendal, kita dari mana kan nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau toilet itu kering, itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah ya Pak ya. Kalau misalnya kering nih toiletnya gitu. Iya, sebenarnya sama aja Pak. Yang penting kita kalau kering, yang penting kan untuk tujuan kita dalam pembersihan toilet itu adalah kering dan higienis juga. Nah, bersih higienis itu kan yang harus benar-benar kita lakukan di toilet. Nah, itu mungkin seperti contoh tadi yang kita perhatikan yang lantai sama dinding. Nah, mungkin kedepannya mungkin kita bisa praktekkan di lantainya. Ya, sementara tadi di dinding dulu. Tapi Bapak bisa kan? Ya, bisa ya. Insya Allah. Oke, jadi memang kesimpulannya kalau tadi kita kita lihat videonya tadi Bapak membersihkan tadi, memang itu kerak udah sangat membantu. Betul sekali. Nah itu disebabkan oleh perawatan harian yang tidak maksimal lah. Tidak maksimal. Saya kalau mau bilang nggak pernah dirawat harian nanti tersinggung ya, nanti yang apa? Itu tersinggung. Gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi itu kan sebenarnya memang cukup dilema sih ya Pak ya. Iya. Kita mau membersihkan pakai cara yang aman itu capek, butuh waktu lama, butuh tenaga juga yang banyak karena gosok gini kalau 1 menit itu nggak apa-apa, lah 10 menit gini, yo ngomong Mas. Mungkin 10 menit atau 1 kali. 1 kali, nah padahal di lantai kamar itu berapa kali gitu sendiri aja sebenarnya berapa gitu Pak. Nah, tapi juga kalau kita mau menghindari capek, kita mau pakai chemical, pakai obat-obat yang lebih keras gitu ya, dituangin tinggal tidur bersih gitu, kita juga mikir depannya nanti material itu seperti apa gitu. Maksudnya itu dilema sekali ya Pak ya. Nah, mungkin kan ada obat bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu juga di situ lebih baik kita perawatan rutin setiap harinya
dusting namanya apa? Dusting bukan ya Pak? Boleh dusting, lap kita yang penting kering. Yang penting kering ya Pak ya. Itu banyak kering. Nah, lebih baik kan ngeringin dulu setiap hari. Aku ngeringin cuma berapa? 1 atau 2 menit pasti kalau itu udah kering. Udah kering. Tapi nanti efeknya ke depannya teman-teman nggak perlu susah kayak tadi. Itu kalau saya udah kurus saya gitu nanti gitu. Masih. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah mau menyempatkan untuk membersihkan toilet saya. Walaupun cuma 1 keramik Pak, besok mungkin ada lagi konten yang membersihkan full toilet gitu ya. Bisa Nanti bisa kita pindah ke lantai yang tadi. Oh iya. Nanti mungkin jika ada pintu itu kan ada yang terbuat dari plastik. Oh iya betul. Ada yang plastik, ada yang seng gitu ya Pak ya. Ada dari seng. Kemudian kalau kayu nggak mungkin, karena iya, kayu nggak mungkin. kayunya yang besar. Betul. Nah, nanti itu kita juga bisa bikin kita bisa bersihkan juga. Betul. Oh siap. Baik ya. Kami tunggu lagi Pak nanti kedatangannya ke Jogja. Karena memang saya nungguin Pak Supri Solo itu punya waktu sedikit itu memang susah. Saya sok sibuk Pak. Saya juga sok sibuk. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Pesan saya tetap jaga kebersihan dimanapun berada. Hari ini masih pandemi, bahkan sedang parah-parahnya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya Sakti dan saya Supriyanto. Selamat sore.